Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan. Saat ini, Vira tengah disibukkan dengan mengurus ketiga anaknya, Tiara, Ryan, dan Elin. Di sela-sela mengurus keluarga, Vira masih menyempatkan diri untuk pergi ke rukonya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dia tak berani memperkerjakan pembantu yang masih muda di rumahnya. Kejadian yang dia alami dalam rumah tangganya di masa lalu, yaitu Mia yang menggoda suaminya, menjadi pengalaman besar dalam hidupnya. Dia tak mau terjadi hal yang sama dalam rumah tangganya dengan Yuda saat ini. Hingga ia mempekerjakan wanita paruh baya di dalam rumahnya. Selain alasan itu, dia merasa seperti kepada ibunya sendiri. Vira memperlakukan para asisten rumah tangganya dengan baik, seperti layaknya keluarga. Tak pernah menganggap mereka seperti seorang pembantu dan tidak pernah merendahkan mereka. Hingga ia begitu disayangi oleh para asisten rumah tangganya itu. Vira memang memiliki lebih dari 1 asisten rumah tangga. Ada 3 asisten rumah tangga di dalam rumahnya. Rumahnya memang cukup besar, hingga membutuhkan lebih dari 1 asisten rumah tangga saja. Sementara, Yuda sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara ternama dan mengurusi bisnis retail miliknya. Tiara, Elin, dan Ryan begitu dekat dan akrab layaknya saudara kandung. Mereka tidak terlihat seperti saudara sambung. Yuda dan Vira benar-benar mendidik mereka dengan baik, sehingga di hati mereka timbul kasih sayang yang besar. Meski pertengkaran kecil memang tak bisa dihindarkan, yaitu sudah biasa. Bukankah di antara saudara memang terkadang ada pertengkaran? Pertengkaran yang sebenarnya mempererat hubungan kekeluargaan di antara mereka, bukan sebuah pertengkaran yang menjauhkan hubungan kekeluargaan. Terdengar nada dering di ponsel Vira. Saat ini, Vira sedang berada di tokonya. Hari ini adalah hari Rabu, yang memang jadwalnya datang ke toko. Vira datang ke toko biasanya setiap hari Senin, Rabu dan Kamis. Sedangkan untuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu, dia akan habiskan bersama seluruh anggota keluarga. Begitupun dengan Yuda. Sesibuk apapun, dia akan sengaja meliburkan diri di akhir pekan untuk berkumpul dengan keluarga. Meski hanya sekedar pergi berjalan-jalan atau makan bersama, tetapi kehangatan dalam keluarga benar-benar dapat Vira rasakan. Apalagi Yuda yang menunjukkan betapa ia mencintai dirinya. Bukan hanya terhadap dirinya saja, melainkan terhadap kedua anaknya juga. Vira segera mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Saat ini dia sedang mengecek keuangan toko. Dia mengerutkan dahi, ini adalah telepon dari Leo. Mau apa dia? Pikir Vira. Untuk sejenak, dia coba menimbang-nimbang untuk menerimanya atau tidak. Biasanya, Leo akan menghubunginya di hari Sabtu atau Minggu. Karena hari itu, dia sedang bersama kedua anaknya. Leo menelepon pun karena kepentingan anak, untuk sekedar melakukan video call dengan kedua anak mereka. Tapi sekarang kan bukan jadwalnya, untuk apa dia menghubunginya? Itu yang Vira pikirkan. Tetapi dia tak mau buruk sangka. Vira menerima panggilan telepon dari Leo. Assalamualaikum, iya Mas Leo, ada apa? Tanya Vira dalam sambungan telepon. Waalaikumsalam, bisakah kamu membantuku? Terdengar suara lelah dari Leo. Vira mengerutkan dahi, lalu dia kembali bertanya. Apa yang bisa aku bantu Mas? Jika aku bisa, maka aku akan membantumu, jawab Vira dengan bertanya. Mia akan melahirkan hari ini, tetapi tidak bisa normal. Dia harus melakukan operasi sesar, aku tak ada uang sama sekali, Aku sebenarnya sudah minta bantuan sama ibu, tetapi ibu pun sedang tak ada uang sekarang. Aku tak tahu harus kemana, yang aku ingat hanyalah kamu, Leo mendesah panjang, ada rasa malu sebenarnya. Tetapi,
Dia terpaksa membuangnya demi keselamatan sang istri dan anak. Vira diam untuk sesaat. Bukan tak ingin membantunya, tapi dia harus minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Aku mau membantumu, Mas. Aku bisa saja membantumu langsung, tetapi tunggu sebentar ya, aku harus izin kepada suamiku dulu, ujar Vira. Aku mengerti, Ra. Baiklah, cepatlah kamu telepon Yuda dan minta izin kepadanya, semoga saja dia setuju membantuku. Leo berkata dengan penuh harap, dia menggenggam erat ponsel di tangannya. Saat ini, dia sedang berada di rumah sakit. Harus mengurus administrasi, agar bisa dilakukan operasi sesar untuk istrinya. Tetapi harus bagaimana, dia tak punya uang, tak punya juga kartu asuransi kesehatan, meski sekelas BPJS Kesehatan sekalipun. Dia tak pernah memikirkan tentang hal ini sebelumnya. Leo duduk di bangku yang ada di ruang tunggu rumah sakit, menundukkan wajahnya menatap lantai. Menunggu, Vira kembali menghubunginya. Dia sangat berharap Vira bisa membantunya. Hanya dialah harapan satu-satunya. Sementara itu di rukonya, Vira segera menghubungi Yuda suaminya. Sebenarnya saat ini Yuda sedang berada di luar kota untuk suatu urusan yang penting. Dia akan kembali besoknya. Iya, Ra, ada apa sayang? Yuda menjawab sambungan telepon dari Vira dengan nada hangat dan penuh rasa cinta. Vira tersipu mendengar kata sayang dari suaminya itu. Sedikit merasa geli, dirinya sudah merasa tua, masih saja dipanggil seperti itu. Sebenarnya, Vira belum tua juga. Usianya baru menginjak 30 tahun, sedangkan Yuda menginjak 35 tahun. Kenapa diam? Aku tahu kamu pasti sekarang sedang tersenyum malu-malukan, karena aku panggil sayang. Kamu belum tua, kamu masih muda. Masih sangat cantik, aku saja sampai terus tergila-gila sama kamu. Kekeh Yuda yang sudah tahu akan reaksi istrinya. Istrinya seringkali bersikap malu-malu. Bahkan mencubitnya jika mendengar dia menyebut kata sayang, apalagi saat di depan anak-anak mereka. Vira tersenyum lebar dari tempatnya. Mereka saling menyapa hangat penuh kasih sayang. Sebelum akhirnya, Vira mengatakan apa maksudnya menghubungi sang suami. Mas Leo menghubungiku, ujar Vira ragu. Mendengar nama Leo disebut, Yuda masih saja sering merasa cemburu. Untuk apa? Bukannya sekarang masih hari Rabu? Tanyanya heran. Katanya, dia perlu uang untuk operasi sesar istrinya yang akan melahirkan, Mas. Dia meminta bantuan kita, apa boleh aku membantunya? Tanya Vira yang semakin ragu, bahkan nada suaranya semakin pelan saja, takut sang suami marah. Yuda terkekeh pelan. Kamu kenapa kayaknya takut begitu? Kita kebetulan diberi kelapangan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Maka bantulah jika kita memang mampu untuk membantunya, jawab Yuda, yang tidak Vira duga sama sekali. Mata Vira berkaca-kaca, begitu bersyukur memiliki suami seperti Yuda. Semakin hari, dia semakin mengenal suaminya itu, suami yang begitu baik dan bijaksana. Hal inilah juga yang membuatnya semakin menyayangi sang suami. Hei, apa kamu sedang terharu? Goda Yuda, dia sudah benar-benar mengenal Vira. Istrinya itu mudah sekali terbawa perasaan, mudah terharu untuk hal yang dianggapnya istimewa. Vira menyeka kedua ujung matanya yang tanpa disadari sudah berair. Iya, aku terharu. Terharu karena memiliki suami sebaik kamu, Yang Maha Kuasa benar-benar menyayangi aku, sehingga memberikanmu kepadaku, jawabnya dengan lembut. Ya ampun, aku jadi ingin cepat pulang nih, ingin segera memelukmu, desah Yuda dari seberang sana yang tiba-tiba saja sangat merindukan istrinya. Vira tertawa telan, kemudian mereka pun mengakhiri percakapan mereka di telepon. Vira kembali menghubungi Leo, dan mengabarkan kalau Yuda setuju untuk membantunya.
Leo begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Vira dan juga Yuda. Vira meminta nomor rekening kepada Leo, kemudian dia mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan yang Leo butuhkan. Bahkan tidak cuma itu, dia melebihkan uangnya. Vira mengatakan kalau uang lebihnya itu untuk Mia, yang sudah dia anggap sebagai adik. Meski nyatanya, dia malah mengkhianatinya.